Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Nurul Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori tingkah laku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Teori tingkah laku konsumen tersendiri yaitu teori yang mempelajari pola tingkah laku konsumen dalam memilih barang-barang yang akan dibeli dan dikonsumsi. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya dapat membeli barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku konsumen. Yang pertama, psikologis, mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap perseorangan. Yang kedua, pribadi, mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Yang ketiga, mencakup keluarga, sosial, pendapat pemimpin, dan kelompok referensi lainnya seperti teman dan rekan seprofesi. Yang keempat, budaya, mencakup cara hidup, subkultur, dan kelas sosial. Pendekatan perilaku konsumen. Yang pertama yaitu ada pendekatan kardinal. Pendekatan utilitas kardinal menyatakan bahwa utilitas dapat diukur secara langsung melalui angka-angka. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal biasa disebut sebagai daya guna marginal. Pada pendekatan kardinal, terdapat beberapa asumsi yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa tingkat konsumennya yaitu: pertama, konsumen bersifat rasional. Konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya. Yang kedua, tujuan konsumen memaksimumkan utilitas. Yang ketiga, konsumen memiliki sejumlah pendapatan tertentu. Yang kedua, ada pendekatan ordinal. Teori utilitas ordinal yang menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi, menurut teori ini yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dalam teori utilitas ordinal digunakan pendekatan kurva utilitas sama dan garis anggaran. Dalam teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal, asumsi dasar seorang konsumen adalah: yang pertama, konsumen rasional mempunyai skala preferensi dan mampu meranking kebutuhan yang dimilikinya. Yang kedua, kepuasan konsumen dapat diurutkan ordering. Yang ketiga, konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan lebih sedikit. Selanjutnya, yang pertama ada teori nilai guna atau utility dan pemaksimuman nilai guna. Di dalam teori
ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah nilai gunanya atau utility-nya. Dalam membahas mengenai nilai guna, perlu dibedakan di antaranya dua pengertian, yaitu nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Selanjutnya ada hipotesis utama teori nilai guna. Hipotesis utama teori nilai guna atau lebih dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun menyatakan bahwa tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya ke atas barang tersebut. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi di atas barang tersebut ditambah 1 unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi lebih sedikit. Yang kedua, ada syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Salah satu pemisalan penting dalam teori ekonomi adalah setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan yang dapat dinikmatinya. Dengan perkataan lain, setiap orang akan berusaha untuk memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya. Apabila yang dikonsumsinya hanya satu barang saja, tidak sukar untuk menentukan pada tingkat mana nilai guna dari memperoleh dan menikmati barang itu akan mencapai tingkat yang maksimum. Yang ketiga, teori nilai guna dan teori permintaan. Dengan menggunakan teori nilai guna, dapat diterangkan sebabnya kurva permintaan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah yang menggambarkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan ke atasnya. Ada dua faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan, efek pergantian, dan efek pendapatan. Pengertian efek pergantian dan efek perubahan. Pengertian dari efek pergantian sendiri yaitu perubahan harga suatu barang mengalami nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Kalau harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per rupiah yang diwujudkan oleh barang tersebut semakin rendah. Efek pendapatan. Pengertian dari efek pendapatan, kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Dengan perkataan lain, kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang menjadi bertambah kecil dan dari sebelumnya. Maka kenaikan
kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Selanjutnya yang keempat, paduks nilai. Sebelum teori nilai guna dikembangkan, para ahli-ahli ekonomi mengalami kesulitan dalam menerangkan perbedaan yang menyolok di antara harga air dan harga berlian. Air yang merupakan barang yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tetapi harganya sangat murah. Sedangkan harga berlian yang bukan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, tetapi harganya jauh lebih mahal dari harga air. Teori nilai guna memberikan penjelasan yang lebih cepat mengenai sebabnya terdapat perbedaan yang sangat nyata di antara harga air dan harga berlian. Perbedaan tersebut disebabkan oleh nilai guna marginal mereka yang sangat berbeda. Karena air sangat mudah diperoleh, maka orang akan mengkonsumsi air sehingga pada tingkat di mana nilai guna marginal air sangat murah. Nilai guna marginal air adalah begitu rendahnya sehingga orang baru mau menggunakan lebih banyak air apabila harganya sangat rendah sekali. Nilai guna marginal yang menentukan apakah suatu barang itu mempunyai harga yang tinggi atau rendah. Selanjutnya yang kelima, surplus konsumen. Surplus konsumen pada hakikatnya berarti perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seseorang di dalam mengkonsumsikan sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Kepuasan yang diperoleh selalu besar daripada pembayarannya yang dibuat. Contohnya, seseorang ingin makan durian. Dia bersedia membayar per buah durian senilai Rp15.000. Setelah di pasar, harga per buahnya sebesar Rp10.000. Orang tersebut memperoleh surplus sebesar Rp5.000. Kesimpulan dari presentasi yang tadi saya sampaikan, sesuatu hal yang sangat penting untuk mempelajari perilaku konsumen guna memahami baik siklus bisnis jangka pendek maupun pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka pendek, kegiatan konsumsi merupakan komponen utama dari keseluruhan pembelanjaan. Terdapat sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan pola konsumsi pada seorang konsumen untuk mencapai kepuasan maksimum, mulai dari perubahan pendapatan dan substitusi serta faktor lainnya. Dan ketika konsumsi berubah secara tajam, perubahan itu mungkin mempengaruhi output dan lapangan kerja melalui dampaknya terdapat keseluruhan permintaan. Sekian presentasi teori tingkah laku konsumen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.